Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, yaitu Aditya Setiawan, saya sendiri dan teman saya Adrian Nobel. Di kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan pengelolaan fungsi aritmatika, statistika, dan string. Nah, fungsi aritmatika adalah suatu fungsi matematika sederhana pada Microsoft Excel yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Kali ini saya sudah menyiapkan dua data atau dua nilai yang akan dijumlahkan oleh saya. Hal yang pertama yang bisa Anda lakukan setelah menyiapkan data yaitu sama dengan terlebih dahulu. Lalu memblok nilai pertama yang akan dijumlahkan. Simbol plus dibuat Anda. Kemudian memblok yang Anda akan jumlahkan. Kemudian tekan enter. Lalu akan muncul nilai atau jumlah dari data yang Anda tambahkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengurangan. Cara pertamanya sama persis seperti data sebelumnya. Kemudian memblok nilai yang akan Anda kurangkan, lalu kemudian blok data yang Anda akan kurangkan, lalu tekan enter. Hasilnya akan muncul seperti ini. Kemudian untuk perkalian sama seperti sebelumnya, tekan sama dengan, lalu pilih blok yang Anda akan jumlahkan, klik simbol kali, lalu tekan blok yang Anda akan kalikan, lalu tekan enter dan hasilnya akan segera muncul. Dan untuk pembagian sama seperti sebelumnya, Anda pertama-tama klik tanda sama dengan, kemudian blok nilai yang Anda akan jumlahkan, kemudian klik simbol tanda bagi, lalu pilih blok yang Anda akan bagikan, lalu klik enter, hasilnya akan muncul. Dan untuk pemangkatan sama seperti sebelumnya, klik sama dengan, pilih blok yang Anda akan angkatkan atau jumlahkan, kemudian klik simbol pangkat dan blok yang Anda akan angkatkan, lalu tekan enter, hasilnya akan muncul. Fungsi statistika. Di dalam aplikasi Microsoft Excel terdapat beberapa formula yang sangat membantu kita. Salah satu formula membantu dan sering digunakan khususnya orang-orang di perkantoran adalah formula statistik. Formula statistik adalah fungsi menghitung data yang ada kaitannya dengan statistik seperti mencari total keseluruhan, mencari rata-rata data, mencari nilai tertinggi, mencari nilai terendah, atau menghitung jumlah data dalam suatu tabel atau database. Fungsi statistik merupakan fungsi di Microsoft Excel yang sering digunakan. Adapun fungsi statistika yang ada di Microsoft Excel sebagai berikut. Fungsi statistika yang pertama adalah ada sum,
Fungsi ini berfungsi untuk menjumlahkan beberapa kolom, biasanya digunakan untuk menghitung total keseluruhan nilai atau total keseluruhan harga. Mempraktikkan statistika sum tersebut dengan cara pertama-tama kalian mengklik sama dengan, kemudian mengetik kata sum yang tadi, lalu nah ini yang sering lupa, yaitu kurung buka. Kemudian blok data dari data yang Anda akan jumlahkan atau totalkan. Setelah di blok, Anda tinggal tekan lalu geser ke pinggir. Setelah di blok, Anda tekan enter, lalu akan muncul jumlah total nilai dari data yang Anda inginkan. Untuk jalan cepat, Anda tidak perlu memblok atau mengklik satu-satu. Anda tinggal blok dari data total dari nilai yang tadi Anda jumlahkan, lalu cari atau geser kursor sampai berwarna hitam. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda tekan lalu geser ke bawah. Dan boom, jadi muncullah semua data yang Anda akan jumlahkan. Dan selanjutnya ada max, yaitu fungsi ini berfungsi untuk mencari nilai terbesar dari beberapa sel. Nah, untuk mencari nilai tertinggi dari data yang sudah saya kumpulkan, Anda pertama-tama mengklik sama dengan, lalu ketik max, kemudian jangan lupa kurung buka, lalu blok data yang Anda akan. Nah, seperti ini. Kalau sudah muncul data yang Anda, nah, dari sini kita akan melihat jumlah tertinggi, nilai tertinggi yaitu 97 yang ada di dari. Untuk selanjutnya, kebalikan dari max yaitu min. Fungsi ini berfungsi untuk mencari nilai terkecil dari beberapa sel. Pertama-tama Anda klik tombol sama dengan, lalu ketik kata min, kemudian kurung buka dan blok sel. Setelah blok sel, klik enter, nilai akan muncul. Untuk yang selanjutnya adalah average. Fungsi ini berfungsi untuk mencari nilai rata-rata dari beberapa sel. Seperti yang sebelumnya, klik tanda sama dengan, lalu blok sel yang Anda akan cari nilai rata-ratanya. Setelah seperti ini, setelah Anda blok, Anda tinggal tekan enter. Terakhir dari fungsi statistika adalah count. Fungsi ini berfungsi untuk mentotal jumlah keseluruhan data yang berisi angka dan menghitung angka dalam sel. Seperti biasa, Anda pertama-tama mengklik simbol sama dengan, kemudian mengetik kata
kon, lalu kurung buka, blok sel yang akan dicari, kemudian tekan enter. Lakukan cara cepat seperti sebelumnya. Boom. Dan begitulah fungsi statis, Kak. Setelah penjelasan fungsi aritmatika dan fungsi statistik oleh rekan saya yaitu Adit, kali ini saya akan menjelaskan fungsi string. Fungsi string adalah fungsi yang digunakan untuk melakukan manipulasi atau mengambil atau mengubah data karakter. String sendiri merupakan kumpulan karakter, angka, kombinasi huruf, dan angka. Adapun fungsi string sebagai berikut. Pertama, yaitu konta, adalah fungsi untuk menghitung jumlah data sama halnya dengan rumus count. Namun, konta bisa menghitung tipe data berbentuk angka, numerik, tulisan, teks, dan lain sebagainya. Dan kali ini saya akan menjelaskan cara bagaimana menggunakan konta. Di sini saya sudah menyiapkan tabelnya. Pertama-tama kita klik sama dengan, lalu kita klik konta, lalu kita tulis konta. Setelah itu tutup kurung buka. Setelah itu kita memblok yang ini, dan setelah itu kita tinggal klik enter, dan hasilnya 6 sesuai dengan jumlah pesertanya, yaitu 6. Selanjutnya ada countif, adalah fungsi untuk menghitung banyaknya dengan kriteria tertentu. Kamu juga bisa menghitung sel yang ingin kamu hitung saja. Fungsi countif bisa menghitung berbagai jenis macam data, mulai dari nomor, teks, lambang, dan lain sebagainya. Dan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan countif. Pertama-tama kita kita tulis enter. Setelah itu kita ketik countif, lalu setelah ini kurung buka. Setelah itu kita klik yang ini, yang jenis kelamin, kita blok saja dari 1 sampai 6. Dan untuk mengisi kriterianya, kita tinggal klik L, atau cara cepatnya, karena kita mencari laki-laki maka L kriterianya. Namun untuk cara cepatnya kita tinggal klik saja huruf L ini. Setelah itu sudah ada, tinggal klik enter dan hasilnya akan muncul, yaitu 4. Dan untuk jumlah perempuan sama seperti tadi, kita ketik sama dengan, lalu ketik countif. Setelah itu kurung buka, lalu untuk range-nya kita dari sini sampai sini. Lalu untuk kriterianya P, bisa klik P atau tidak secara cepat, tinggal klik ini saja, lalu enter, dan hasilnya akan muncul. Selanjutnya ada lower. Fungsi lower digunakan untuk mengkonversi semua kata atau huruf pada string menjadi huruf kecil semua. Jika dalam string bentuknya bukan kata atau huruf, maka fungsi ini tidak berpengaruh. Tadi sudah dijelaskan, lower berfungsi untuk mengecilkan semua huruf atau huruf. Pertama-tama klik sama dengan, lalu ketik lower. Setelah itu kurung buka. Setelah itu kita klik teks yang akan dikecilkan semua. Setelah itu klik enter, dan semua hasilnya kecil. Dan untuk cara cepatnya agar semua yang ini langsung ada, kita hanya klik ini, yang harimauan, lalu kita klik ini sampai bawah, dan selesai, semuanya huruf kecil. Lalu
selanjutnya ada upper. Fungsi upper memungkinkan kita mengubah teks dalam huruf besar semua. Pertama-tama kita ketik enter, ketik sama dengan, setelah itu kita ketik upper, setelah itu kurung buka, dan kita pilih teks yang akan di huruf besarkan semua. Misalkan ini hari harimauan, lalu klik enter, dan sudah jadi. Untuk cara cepatnya kita lanjutkan seperti yang tadi. Lalu ada proper merupakan fungsi yang digunakan untuk menjadikan karakter pertama pada masing-masing kata menjadi huruf besar dan sisanya huruf kecil. Adalah seperti ini. Pertama-tama klik sama dengan, ketik sama dengan. Setelah ketik sama dengan, kita klik proper, kita ketik proper, setelah itu kurung buka, dan kita pilih teks yang ingin diproperkan. Setelah itu klik enter, dan boom, itu cara menggunakannya. Lalu selanjutnya ada left merupakan fungsi untuk mengambil karakter pada bagian sebelah kiri dari suatu teks. Pertama-tama kita klik dulu, lalu ketik sama dengan, lalu ketik left, lalu kurung buka. Setelah itu kita pilih number yang ingin yang kita akan memilih teks yang ini. Setelah itu untuk yang mengisi number ini, yaitu jika kita mengetik 2, maka yang diambil hanya AR saja karena hitungannya 2. Namun kita di sini hanya akan memakai 3, jadi kita akan mengambil ARH saja, maka kita ketik 3, setelah itu klik enter dan beres. Setelah itu ada fungsi right digunakan untuk mengambil karakter pada bagian sebelah kanan dari suatu teks. Untuk cara menggunakannya, pertama-tama kita ketik sama dengan, lalu ketik right, lalu kurung buka. Setelah itu kita pilih teks yang ingin diambil, bagian kanannya saja, seperti ini, kode peserta kita klik. Setelah itu sama seperti left, kita titik 2 koma, lalu kita di sini hanya akan mengambil 2 angka, yaitu 1 dan 5. Maka dari itu kita hanya mengetik 2 saja, karena kalau kita mengetik 3 maka akan terpakai yang ini. Lalu kita klik enter dan jadi. Selanjutnya ada mid. Fungsi ini digunakan untuk mengambil karakter pada bagian sebelah kanan dari suatu teks. Kita ketik sama dengan, lalu kita ketik mid, lalu kita ketik kurung buka, dan kita pilih teks yang ingin diambil midnya saja, misalkan ini. Setelah itu kita ketik ini, lalu untuk start number kita hanya akan memulai start number itu seperti akan mengambil yang mana. Di sini kita akan mengambil 01-nya saja, jadi kita hitung dulu di sini, misalkan ARH itu 3 ditambah yang ini garis ini jadi 4, jadi ARH ini 4, dan kita akan mengambil 01, jadi kita memulainya di 5, jadi kita ketik saja 5. Setelah ketik 5 kita ketik lagi ini, lalu untuk number charge kita akan mengambil 2 angka saja, maka kita pilih 2 dan kita tinggal klik enter dan sudah jadi. Lalu yang terakhir ada concatenate. Fungsi ini digunakan untuk menggabungkan 2 atau lebih string. Kita ketik sama dengan, lalu kita ketik concatenate. Setelah itu kurung buka, lalu kita pilih teks pertama yang ingin digabungkan. Setelah itu ini, lalu kita akan menggabungkan dengan ini ya, tempat lahir dan tanggal lahir. Maka teks kedua kita akan klik ini dan klik enter, dan ini hasilnya. Dan itulah
yang bisa kami sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.